Oke. Eh, ini hasil penelitiannya terkait dengan apa, Mutmainah? Hasil penelitianku itu terkait mengenai microtransaction gacha, di mana saya mengambil judul dalam penelitian ini yaitu Critical Review of the Legal Regulation of Microtransaction Gacha, a Comparative Study of Islamic Criminal Law and National Criminal Law, yang jika diartikan ke bahasa Indonesia adalah tinjauan kritis terhadap pengaturan hukum microtransaction gacha, studi komparatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Ya. Apa yang Anda temukan dan kemudian hasilnya seperti apa? Baiklah, hasil dari jurnal ini atau hasil dari penelitian yang saya lakukan itu ternyata dalam Indonesia itu atau hukum di Indonesia itu tidak mengatur mengenai microtransaction gacha, karena microtransaction gacha di Indonesia itu tidak dikenal sebagai perbuatan yang dilarang atau lebih tepatnya perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka dari itu bahkan microtransaction gacha juga itu tidak dikategorikan sebagai judi. Maka dari itu microtransaction gacha ini tidak bisa diambil pertanggungjawaban pidananya. Ya, itu yang hasil temuan gitu ya. Jadi rekomendasinya seperti apa? Rekomendasinya mungkin mungkin dengan adanya beberapa penelitian mengenai microtransaction gacha ini, Indonesia dapat mengambil bahwa microtransaction gacha itu bahwa judi, yang dimana isu yang harus ditangani oleh pemerintah, karena hal ini membahayakan bukan saja bagi anak-anak tapi juga bagi orang dewasa. Oh gitu. Kalau bisa dispesifikkan seperti apa sih micro transaction gacha ini? Game-game apa saja sih yang kira-kira menurut Anda itu mengandung unsur judi dalamnya? Ya. Microtransaction gacha atau lebih tepatnya gacha itu bisa didapat dalam berbagai game. Misalnya Mobile Legends ada, Free Fire ada, Genshin Impact ada, Conquer Star Rail ada, dan game lain sebagainya. Oh gitu ya, ada beberapa ya. Itu tadi dari Mufti Malaysia seperti apa memang kalau di Malaysia? Kalau di Malaysia sudah mengharamkan gacha karena menurut dalam fatwa Mufti Malaysia bahwa gacha ini sudah memenuhi 3 aspek yang bisa dikatakan sebagai permainan judi yang dilarang dalam hukum Islam. Oke. Ini hasil jurnalnya ini sebagai tugas akhir ya, pengganti apa tuh skripsi namanya, apa namanya? Ya Pak. Ya. Artikel jurnal ini sebagai jalur lain untuk bisa lulus dari instansi Institut Agama Islam Negeri Parepare sebagai tugas akhir. Sebagai tugas akhir, pengganti skripsi, jadi bikin dari skripsi. Apa sih kesulitan yang Anda dapatkan dan apa mungkin kemudahannya? Kesulitannya dari segi translate, di mana segi translate-nya Pak. Translate dari segi bahasa ya. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya, di situ jika dibilang susah menemukan kata yang tepat untuk bisa ditranslatekan. Kemudian kemudahan dalam pengerjaannya berapa lama tuh? Pengerjaannya Pak? Iya. Kira-kira 2 minggu. 2 minggu ya, Anda translate gitu ya. Bukan translate biasa saja yang dari Google gitu ya. Kalau translate Google tidak mungkin lolos Pak. Nggak lolos ya. Jadi ini di jurnal apa tuh, Al Risalah ya pokoknya? Iya, Al Risalah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam di UIN Alauddin Makassar. Oh iya. Setelah selesai di sini mau rencana mau kemana? Melanjut studi atau gimana? Rencana dulu mau cari kerja. Mau cari kerja dulu, ya. Daftar beasiswa LPDP? Ada kemungkinan Pak. Oh iya. Terus di mana rencananya? Di luar mungkin? Maunya di Unhas. Di Unhas. Yang HPI yang jurusan hukum. Hukum ya. Oke. Anda berapa bersaudara? 2 bersaudara Pak. 2 bersaudara. Oh iya. Oke. Terus memang dulu niatnya masuk di hukum pidana Islam jurusan ini seperti apa memang? Memang pernah sudah cita-cita atau seperti apa? Niatnya dulu sebenarnya mau masuk sastra Indonesia. Ya. Cuman karena mungkin masalah finansial, jadi
jatuh ke hukum pidana hukum Islam di iya. peradilan. Terus kemudian apa itu lagi? Cita-citanya emang jadi apa waktu itu? Sekarang gitu? Penulis. Penulis ya, penulis ya. Ini jurnalnya ya, jurnal Risalah. Oke. Ya. Dia sebetulnya awalnya dia ingin ketika seminar proposal, Ya. memang penguji saat itu bersepakat kalau misalnya peneliti berminat untuk menjadikan tugas akhirnya non skripsi, maka itu tadi harus mengikuti syarat-syarat atau pedoman yang sudah ditetapkan oleh pimpinan, bagaimana prosedurnya sampai pada akhir tugas akhirnya itu harus sudah dipublikasikan di jurnal terakreditasi. Dan alhamdulillah hari ini tadi sudah diujikan. Menurut saya ini sudah menjadi salah satu langkah maju ya di Fakultas Syariah. Kenapa? Karena selama ini kan belum pernah ada menyelesaikan tugas akhirnya dalam bentuk non skripsi. Bahkan mungkin se-Yayan Parepare. Bahkan ya saya yang pare-pare. Ini yang pertama. Karena memang aturan ini juga baru beberapa bulan yang lalu keluar pedomannya, sehingga saya berharap nanti setelah ini ada banyak lagi ya bisa menyelesaikan tugasnya dalam bentuk jurnal. Jurnal Sinta berapa tadi itu, Pak? Sinta 4. Sinta 4 berbahasa. Satunya kalau Sinta 4 itu bisa berbahasa Indonesia. Tapi ini berbahasa Inggris. Tapi saya lihat ini berbahasa Inggris. Dan memang saya lihat kemampuan mahasiswa ini memiliki kemampuan yang lebih dibanding teman-temannya yang lain karena bahasa itu Inggris. Kemampuan bahasanya. Iya. Sebelumnya juga pernah memiliki prestasi dalam bidang akademik, ikut lomba penulisan karya ilmiah dalam bahasa Inggris juga. Dan waktu itu juga ikut kompetisinya dalam tulisannya dalam berbahasa Inggris. Nah dia mendapatkan juara 1 kalau tidak salah itu. Nah alhamdulillah ini dia sudah sampai, walaupun harus menunggu beberapa lama bulan ya untuk bisa publish. Sehingga memang salah satu tantangannya kalau kita mau memilih tugas akhir non skripsi ini adalah publikasi. Bisa kita terlambat kalau tidak segera. Kalau memang kita memilih publikasi tugas akhir non skripsi harus lebih awal. Di awal kita ajukan. Nah, mungkin di semester 7 sehingga tidak melewati semester 8. Nah, ini sudah melewati semester 8 karena terkendala itu. Terhambat di publikasinya. Karena memang kan kalau kita mau mempublikasikan artikel itu kan tidak bisa langsung karena ada waktu-waktu tertentu itu tulisan itu bisa publish. Tapi ini yang pertama memang ya. Ini yang pertama. Ya, makasih banyak.